Hai sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku di channel Aris Kirana. Oke teman-teman, kali ini aku mau berbagi tips atau trik lah untuk memulai suatu usaha, khususnya usaha bakso seperti yang aku jalani. Jadi teman-teman, ada 3 tips yang perlu dipahami dan menurut pengalaman saya ini ampuh membuat usaha kita nanti jangkanya panjang atau bisa dibilang stabil lah, seperti itu. Apa aja tipsnya? Yuk langsung ke videonya. Oke teman-teman, jadi untuk memulai suatu usaha itu ada 3 tips. Tips yang pertama adalah pengenalan. Tips yang kedua adalah produk. Dan tips yang terakhir atau tips yang ketiga itu adalah pelayanan. Jadi semua tips ini sangat bermanfaat sekali dan tentunya ini memang suatu hal yang wajib dan perlu kamu terapkan sebelum kamu memulai usaha itu sendiri. Supaya apa? Supaya usahamu bisa jangka panjang dan tetap eksis tentunya. Karena begini teman-teman, banyak usaha apalagi makanan seperti yang saya jalan ini ya, bakso ya, ini banyak banget. Jadi usaha buka jangankan nggak bertahan 1 tahun lah, mungkin hanya bulan-bulanan sampai 2-3 bulan, tahu-tahu sudah tutup, nggak stabil, nggak eksis. Penyebabnya apa? Karena dia tidak menerapkan 3 faktor itu tadi, 3 tips itu tadi. Jadi gini teman-teman, tips yang pertama adalah pengenalan. Pengalaman aku pribadi, gimana cara aku melakukan pengenalan awal usaha bakso ini. Sebelum membuka kedai seperti sekarang ini, aku berkeliling dulu nih pakai motor. Jadi aku masuk ke acara-acara, terus ke sekolahan pun aku masuk. Dan itu prosesnya hampir 1 tahun, 1 tahun lebih lah bisa dibilang aku pakai motor. Jadi untuk ya warga sekitar kompleks tempat aku dan ya mayoritas masyarakat sini, mereka tahu bahwa saya atau aku ini Aris Haryanto ini pedagang bakso. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan memang kalau untuk proses yang awal ini bisa dibilang berat teman-teman. Beratnya di apa? Kalau kita belum pernah usaha atau belum pernah dagang, seperti saya lah contohnya. Saya ini basic dagang tidak ada sama sekali. Baru inilah saya nyemplung di dunia dagang. Basicnya sebelumnya itu seorang buruh atau pekerja keras lah, pokoknya serabutan lah awal mulanya. Banting setir menjadi seorang pedagang bakso dan harus berkeliling demi pengenalan itu tadi. Malunya ya luar biasa, tantangannya memang hanya itu, malu pastinya. Tapi saya tekankan teman-teman di sini bahwa malu itu nantinya akan hilang dengan sendirinya saat kita sudah merasakan cuannya atau pundi-pundi rupiahnya. Kalau bahasa enaknya apa ya, malu itu tertutup lah dengan uang pokoknya. Yang penting niatnya tetap semangat. Jadi kalau kita udah dikenal sebagai seorang pedagang, itu nantinya akan lebih mudah teman-teman. Kalau langkah awalnya kita langsung membuka suatu tempat, itu saya jamin kebanyakan sih nggak lama dan nggak stabil, susah buat eksisnya. Jadi harus kita memang melakukan treatment ya perkenalan ini tadi, seperti itu. Dan yang kedua, proses kedua itu produk teman-teman. Ini kita membicarakan tentang usaha bakso ya, usaha aku ya. Jadi produk kita atau bakso yang aku jual ini mungkin untuk rasa
bisa dibilang sama lah rasa bakso, tapi ada ciri khas tersendiri, ada perbedaan yang membuat orang itu tahu bahwa ini baksonya Aris, ini bakso aku, seperti itu. Nih, aku berikan contohnya. Seperti ini menu-menunya aku. Nah, harus benar-benar banyak apa ya? Banyak ide-ide kreatif lah. Jadi beda menu kita dari yang lain, itu beda. Jadi ada bakso janda, ada bakso mercon, ada janda galah, ada janda kalau. Jadi orang itu tahu yang jual bakso janda di mana, tempatnya Mas Aris. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada yang beda dari tempat yang lain. Dan juga harus unik. Karena seperti makanan, apalagi dunia bakso, itu kadang-kadang orang yang bikin penasaran itu uniknya. Namanya tentunya, jadi harus memang benar-benar kreatif lah. Seperti itu kurang lebih. Dan ini pengalaman saya ya, di kompleks saya atau di daerah saya sendiri, itu mungkin yang jualan bakso yang ada nama bakso jandanya ini sepertinya cuma saya. Jadi orang itu image-nya sudah tahu bakso janda, oh tempat Mas Aris, tempat Mang Aris itu ada bakso janda. Jadi orang tahu semua. Jadi ada perbedaan antara produk kita dengan produk orang. Jadi ada yang diunggulkan lah, seperti itu. Dan juga kualitas. Kualitas itu penting sekali teman-teman. Jangan kita memaksakan dengan apa, demi keuntungan kita memaksakan produk yang kurang baik. Itu jangan. Jadi kalau untuk dunia bakso ini kan resikonya itu bakso keriting, bakso nggak jadi, kadang-kadang bakso dalamnya mentah, itu kan. Mungkin kalau pedagang lain demi memulangkan, ya minimal memulangkan modal lah, itu mereka tahan menjual barang seperti itu. Nah rahasianya kalau bisa lebih baik kita rugi sekali tapi jangkanya panjang, jadi pelanggan itu tidak kecewa. Karena menurut saya membina hubungan antara penjual dan pelanggan itu sulit teman-teman. Jadi jangan sampai pelanggan itu kecewa. Jadi mending kita rugi, jangan kita jual, karena kita memang sudah resikonya seperti itu. Jadi kita benar-benar jual tuh barang-barang yang atau produk baksonya yang berkualitas, yang benar-benar bagus lah, seperti itu. Lanjut ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah pelayanan teman-teman. Jadi kalau pedagang bakso itu harusnya memang ramah, ya sering bercanda, seperti itu. Kalau istilah Jawanya itu sumeh, ya senyum seperti itu. Jadi harus ya banyak ada karakter guraunya lah. Karena kalau pedagang yang bawaannya apa sih, raut mukanya terlihat emosi atau pangut lah istilahnya, itu wah sulit. Walaupun semua enak apapun makanannya, kalau pelayanannya tidak ramah, saya jamin 2-3 kali nggak nyampe 4 kali pasti nggak mau beli lagi orangnya. Karena apa? Nggak ramah pelayanannya. Jadi harus benar-benar ramah, sumeh, banyak senyum. Orang beli kita tanya baik-baik, kalau bisa kita bercanda dikit-dikit, apa. Jadi orang itu nanti akan senang beli tempat kita. Walaupun kadang-kadang namanya manusia hidup ya banyak masalah. Seperti saya sendiri pun seperti itu. Mungkin di rumah ada masalah dengan orang rumah atau dengan tetangga, dengan anak. Kalau saya sudah sampai di tempat saya jualan ini, ya sudah saya kesampingkan semua emosi itu. Ya saya pinggirkan lah, jangan saya bawa emosi. Jadi tidak terlihat raut muka kita itu nyebelin lah bahasanya. Seperti itu. Jadi harus benar-benar pelayanannya itu ramah. Jadi 3 tips ini teman-teman, kalau diterapkan, mudah-mudahan insya Allah lah usaha kamu bisa bertahan dan bisa stabil. Saya mencontohkan diri saya sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang itu sudah 6 tahun lebih lah saya masih bertahan, dan alhamdulillah yang masih stabil. Dan untuk penghasilan itu daripada saya bekerja, maaf ya ngomong ya,
bukan membeda-bedakan pekerjaan, tapi daripada saya dulu yang bekerja serabutan, itu dengan saya masuk ke dunia dagang sekarang, alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan saya gitu. Ya masih ada lah sedikit-sedikit bisa disisihkan seperti itu. Jadi teman-teman, niat saya berbagi ini mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa terapkan untuk kamu, apalagi yang pemula yang baru mau mulai suatu usaha. Ikutin treatment saya, insya Allah usaha kamu nantinya jangkanya akan panjang. Oke, mungkin itu aja sedikit ya celoteh dan ngobrol-ngobrol kita lah. Mudah-mudahan bermanfaat ya, apa yang saya bicarakan, apa yang saya katakan, dan apa yang saya sampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan jangan ragu untuk memulai suatu usaha. Yakin bahwa usahamu itu nantinya akan maju. Salam dari aku, tetap semangat dan salam sukses. Saya Aris Haryanto, di channel Aris Kirana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.